Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Musyawarah Nasional, MUNAS, Himpunan Penghayat Kepercayaan, HPK, yang berlangsung di Gedung DPRD Karanganyar, Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023. Kehadiran Ganjar dimanfaatkan para peserta MUNAS untuk meminta foto bersama. Terlihat, Ganjar dengan sabar meladeni mereka yang ingin berfoto dengannya. Dalam sambutannya, Ganjar menegaskan pentingnya nilai-nilai di masyarakat adat. Karena bagaimanapun, ungkap Ganjar, masyarakat adat menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Ganjar menyontohkan kedisiplinan yang terbentuk sejak usia dini merupakan hasil dari budaya adiluhung. Harapan saya di MUNAS HPK 9 agar kebudayaan dikembangkan. Ke depan membuka festival kebaikan, ungkap Ganjar saat membuka MUNAS HPK 9 di Gedung DPRD Karanganyar, Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023. Ganjar Pranowo pun bercerita saat masa kecilnya. Saat itu sudah biasa murid sekolah kena hukuman dari gurunya karena melakukan kesalahan. Namun karena penghormatan dan sikap hormat pada guru, tidak ada upaya membalas. Kini budaya hormat pada guru itu mulai hilang. Dan yang hilang itu mestinya dilestarikan. Itulah peradaban. Saya berharap melalui MUNAS ini upaya pelestarian budaya terus dilakukan, katanya. Sementara itu dalam MUNAS HPK 9 yang dihadiri 200 perwakilan adat se-Indonesia, gabungan aliran penghayat mengusung beberapa masalah yang akan ikut dibahas. Di antaranya kesetaraan haknya tanpa diskriminasi. Banyak hal masih dirasa bentuk diskriminasi, seperti sulitnya mengakses dokumen kependudukan, perizinan, hak perkawinan, keperdataan dan kepidanaan. Serta keinginan bisa memiliki rumah ibadah sendiri. Ketua DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan, HPK, Hadi Prajoko mengatakan, di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan aliran kepercayaan untuk mendapat tempat di kolom KTP sangat melegakan mereka. Namun di sisi lain, perjuangan serta jalan panjang berliku harus ditempuh penganut kepercayaan, agar bisa sejajar dengan penganut lainnya. Menurut Hadi, setidaknya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan harapan bagi para penganut aliran kepercayaan dari tidur panjangannya. Meskipun, ungkap Hadi, aliran kepercayaan di negeri ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Tapi faktanya, selama ini para penghayat kepercayaan harus melebur dengan memilih salah satu agama yang tercantum dalam KTP. Sampaikan dengan adanya putusan dari MK bisa menghilangkan diskriminasi pada komunitas penghayat kepercayaan. Di mana ada pengakuan utuh pada semua warga negara, sehingga masyarakat penghayat kepercayaan tenang untuk mengenalkan identitasnya sendiri sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Hadi menilai selama ini penghayat kepercayaan sebelum ada putusan ini, merasa sangat dipinggirkan dan kurang dilindungi. Bahkan sebagian, merasa tidak nyaman saat menunjukkan dirinya seorang penghayat kepercayaan. Namun setidaknya setelah Mahkamah Konstitusi mengetuk, sesuai dengan konstitusi negara, mereka sedikit lebih nyaman dan terlindungi untuk menunjukkan spiritualitasnya pada masyarakat umum. Bisa menunjukkan dan menyatakan pada masyarakat lainnya jika kami, penghayat kebatinan atau kepercayaan, juga percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tegasnya. Tak hanya tempat bisa menuliskan agama yang dianut aliran kepercayaan pada kolom kartu tanda penduduk. Para penghayat ini pun memimpikannya memiliki tempat ibadah seperti penganut agama lainnya yang sudah terlebih dahulu diakui di Indonesia. Tak hanya itu, dia meminta pemerintah mampu memberi ruang berekspresi dan melestarikan kearifan lokal sesuai konstitusi. Mereka juga memperjuangkan kesetaraan haknya tanpa diskriminasi. Banyak hal masih dirasa bentuk diskriminasi, seperti sulitnya mengakses dokumen kependudukan, perizinan, hak perkawinan, keperdataan dan kepidanaan. Hak masyarakat adat sesuai sila kelima Pancasila mestinya dilindungi pemerintah. Diberikan keleluasaan dalam melaksanakan hukum adat, terangnya. Dia mengatakan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan ingin mempertahankan sisa-sisa peninggalan nenek moyang, sarana mendekatkan diri ke Tuhan YME, termasuk menjaga punden dan merehab candi. Saat ini terdapat 1.678 organisasi penghayat kepercayaan.
Mereka ada jauh sebelum masuknya agama di Indonesia. Kearifan lokal yang dihasilkannya bernilai luhur seperti kesenian, kerajinan, dan budi pekerti. Bendahara Munas HPK 9, sekaligus Ketua DPC HPK Kabupaten Karanganyar, Tony Hatmoko mengatakan Munas dihadiri 200 perwakilan dari masyarakat adat se-Indonesia. Agenda Munas dilaksanakan diantaranya melantik kepengurusan nasional yang selesai dipilih pada Pramunas HPK beberapa waktu lalu. Pramunas telah menetapkan Hadi Prajoko sebagai Ketua HPK masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028. Dalam Munas HPK ini juga dimeriahkan dengan pameran barang antik serta kontes keris Kamardikan. Ganjar yang juga calon presiden 2024 yang diajukan PDI Perjuangan ini dalam sambutannya berharap agar Munas HPK dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang baik. Selamat melaksanakan Munas. Semoga menghasilkan rekomendasi yang baik, kata Ganjar. Ganjar menegaskan di wilayah Jawa Tengah tidak ada larangan bagi masyarakat untuk melaksanakan agama dan kepercayaan yang diyakini. Ganjar menjelaskan nilai-nilai di masyarakat adat menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.